Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para molors alias movie lovers, bertemu kembali dengan channel Agna Movie. Setelah sekian lama tidak upload video karena berbagai kesibukan, saya akan kembali membahas sebuah alur film action favorit saya yang sepanjang filmnya penuh dengan ketegangan. Film ini berjudul Speed tahun 1994 yang dibintangi oleh kakak saya Keanu Reeves dan Sandra Bullock. Tanpa panjang lebar lagi, ladies and gentlemen, sakit kudis gatal teman, saudara-saudari pesawat udara ditabrak lari, selamat menyaksikan. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah lift yang dipenuhi dengan orang-orang yang bekerja di sebuah gedung. Tiba-tiba saja, seseorang menekan sebuah tombol yang kemudian menimbulkan sebuah ledakan kecil yang membuat kabel baja yang menarik lift itu putus. Dan spontan saja lift itu jatuh meluncur ke bawah yang membuat sebuah kepanikan di dalam lift tersebut. Tapi setelah beberapa saat, lift itu kemudian akhirnya berhenti jatuh meluncur. Hal itu dikarenakan adanya sebuah sistem rem darurat pada lift tersebut. Adegan beralih pada dua orang yang bernama Jack dan Harry yang terlihat begitu tergesa-gesa turun dari sebuah mobil menuju ke sebuah gedung. Lalu Jack dan Harry menuju ke sebuah jalur lift. Sampai mereka tiba di atas lift yang jatuh tadi, lalu mereka segera memeriksa bomnya. Kemudian para penumpang lift itu berteriak, meminta agar mereka segera dikeluarkan dari lift tersebut. Jack kemudian menjawab bahwa mereka adalah polisi. Jack mengatakan ada kerusakan di lift tersebut dan mereka akan dikeluarkan secepatnya. Kemudian salah satu penumpang merasa keheranan, mengapa polisi yang dikirim saat itu bukannya teknisi perbaikan lift. Lalu Jack dan Harry menuju ke atap gedung tersebut. Mereka mencari kren dengan kabel seling baja dan sebuah pengait untuk bisa menahan lift tersebut agar tidak jatuh. Dan Jack pun memasang kabel pengaitnya pada lift tersebut. Kemudian pelaku pengeboman yang mendengar suara ribut-ribut di atas lift menekan tombol detonator bomnya hingga bomnya meledakkan sistem rem otomatis lift tersebut sehingga liftnya kembali jatuh meluncur ke bawah. Para penumpang pun spontan panik dan berteriak histeris. Namun setelah beberapa saat kemudian lift itu kembali berhenti meluncur karena tertahan kabel kren yang sudah dipasang oleh Jack. Namun lift itu memiliki beban yang sangat berat hingga kren itu tidak mampu lagi untuk menahan beban liftnya. Hingga kren itu akhirnya patah dan lepas, sehingga liftnya pun kembali jatuh meluncur ke bawah. Namun setelah itu kren menyangkut di sebuah palang rangka baja hingga liftnya tertahan dan berhenti meluncur ke bawah. Saat itulah Jack dan Harry tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengeluarkan semua penumpang dari dalam lift. Pada saat yang bersamaan, dengan seorang penumpang lift yang terakhir bisa dikeluarkan dari lift tersebut, lift itu kembali jatuh meluncur ke bawah. Tapi syukurlah semua penumpang lift telah berhasil dikeluarkan, sehingga semuanya bisa selamat. Setelah itu, feeling Jack mengatakan bahwa pelaku pengboman pasti ada di tempat itu saat itu juga. Lalu mereka pun berdua menduga jika si pelaku ada di dalam sebuah lift barang. Dan mereka pun berdua segera bergegas menuju lift barang. Setelah itu mereka berdua mengendap-endap di atas lift barang. Tetapi ternyata si pelaku pemboman sudah mengetahui bahwa mereka kini ada di atas lift barang, sehingga si pelaku pemboman pun menembaki mereka berdua. Akhirnya Harry pun jatuh tepat di depan si pelaku pemboman. Si pelaku pemboman terus saja menembaki Jack hingga Jack pun akhirnya terjatuh tepat di depan pelaku pemboman. Saat si pelaku sedang menodong Jack dan hendak menembaknya, ternyata peluru senapan shotgunnya habis. Dan Jack pun berbalik menodong si pelaku. Namun ternyata si pelaku tidak kalah gertak. Dia sekarang menyandera rekannya Harry. Di tubuh pelaku pemboman penuh dengan bahan peledak yang bisa untuk meledakkan gedung tersebut. Jack mengatakan bahwa si pelaku sudah tidak bisa kabur lagi, karena di lantai bawah gedung sudah dikepung oleh 50 orang polisi.
Si pelaku balik mengancam jika dia meledakkan bomnya, maka tubuh rekannya Harry hanya bisa dipunguti dengan menggunakan sebuah busa spons. Namun Harry malah memberi Jack kode untuk menembak Sandra yang adalah dirinya sendiri. Tanpa pikir panjang dan karena tidak ada pilihan lain, Jack pun langsung menembak kaki rekannya Harry. Hal itu ternyata adalah strategi yang sangat jitu. Si pelaku pemboman sempat kebingungan dan melepaskan Harry. Setelah itu, sang pelaku pemboman pun kabur. Dan saat Jack mengejar si pelaku pemboman, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang membuat tubuh Jack terhempaskan dan terpental ke belakang dengan sangat keras. Adegan pun berlanjut, Jack dan Harry mendapatkan medali penghargaan karena telah berhasil menyelamatkan 13 orang di dalam lift yang disandera si pelaku pemboman. Diam-diam si pelaku pemboman ternyata masih hidup dan menyaksikan acara penganugerahan medali penghargaan tersebut di televisi. Way to go, Jack. Way to go. Adegan pun beralih, seorang supir bus yang bernama Bob bertemu dengan Jack di sebuah kafe. Bob mengucapkan selamat pada Jack karena keberhasilannya mengatasi aksi terorisme dan menyelamatkan banyak orang. Setelah itu, Bob pun pergi untuk mengemudikan busnya. Jack dan Bob pun saling berpamitan. Tetapi baru saja bus yang dikemudikan Bob melaju beberapa meter saja, tiba-tiba bus itu meledak dahsyat hingga terbakar hebat. Jack yang berusaha untuk menolong Bob akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa karena besarnya kobaran api dari dalam bus tersebut. Setelah itu, telepon umum yang berada di dekat Jack tiba-tiba berdering. Dan ternyata itu adalah telepon dari pelaku pemboman di lift sebelumnya. Dia bilang dia sudah merencanakan bom di dalam lift itu selama 2 tahun, dan tiba-tiba saja Jack datang dan merusaknya. Kemudian dia bilang bahwa dia sudah memasang bom di sebuah bus. Jika kecepatan bus itu lebih dari 80 km per jam, bom itu akan aktif. Jika kecepatan bus kurang dari 80 km per jam, bom akan meledak. Dan jika Jack berusaha mengeluarkan penumpang bus, maka bus akan diledakkan. Bus itu bernomor 2525. Tanpa pikir panjang dan buang waktu lagi, Jack pun segera bergegas mengejar bus yang dimaksud. Di tempat yang lain, seorang wanita yang bernama Annie sedang berlari mengejar bus dengan nomor 2525. Sementara itu, Jack terus saja ngebut dengan mobilnya berusaha mengejar bus bernomor 2525 yang disebut oleh pelaku pemboman. Dan akhirnya Jack pun berhasil menemukan bus yang dimaksud. Jack berusaha masuk ke dalam bus tersebut. Tetapi sang supir yang bernama Sam mengatakan bahwa dia tidak bisa menghentikan busnya karena di sana bukanlah halte bus. Jack terus saja berusaha supaya bisa masuk ke dalam bus tersebut. Para penumpang pun merasa keheranan melihat Jack yang terlihat sangat ingin naik ke dalam bus tersebut. Tapi sang supir bus, Sam, dengan cueknya terus saja melajukan busnya. Tapi Jack tak kehabisan akal, dia membajak sebuah mobil untuk bisa terus mengejar bus tersebut. Dan Jack pun mengejar bus tersebut dengan mobil yang baru saja dia bajak. Jack menyuruh supir bus untuk berhenti, tetapi bus tersebut tetap tidak mau berhenti. Lalu Jack menuliskan sebuah kalimat di sebuah kertas, dan kertas itu terbang hingga hinggap di kaca depan bus. Spontan sang supir bus langsung ngahuleng karena terkejut membaca tulisan di kertas tersebut yang bertuliskan ada bom di dalam bus. Kemudian Jack pun masuk ke dalam bus tersebut. Di dalam bus, Jack berusaha menjelaskan situasi yang sedang terjadi saat ini. Tetapi salah satu penumpang malah panik dan mengacungkan pistol pada Jack. Mungkin pria tersebut adalah komplotan copet anak buah Saeb yang sedang beroperasi di dalam bus, kemudian merasa panik karena berpikir ada polisi di dalam bus untuk menangkapnya. Tapi Jack berusaha menenangkan pria tersebut dan menjelaskan bahwa dia di dalam bus tersebut bukan untuk menangkapnya. Saat si pria mulai merasa tenang, salah satu penumpang yang bernama Ortiz berusaha merebut pistol dari tangan pria tersebut. Sehingga terjadi pergulatan yang akhirnya pistol tersebut meledak dan mengenai Sam sang supir bus.
Pria tersebut akhirnya berhasil diamankan oleh Jack. Sedangkan Annie mengambil alih kemudi bus dari tangan Sam yang terkena luka tembak. Penumpang bus menyarankan agar bus berhenti untuk mengobati Sam. Tetapi Jack melarangnya. Jika bus melambat kurang dari 80 km per jam, maka bom akan meledak. Jika ada penumpang yang turun, bom juga meledak. Dan ketegangan pun dimulai saat jalanan di depan bus terlihat mengalami kemacetan. Bus itu berusaha untuk tidak menabrak kendaraan di depannya, tetapi berusaha untuk tidak menurunkan kecepatannya, sehingga bus malah menabrak apapun yang ada di bahu jalan. Saat jalanan mulai kosong dan tenang, tiba-tiba seorang emak-emak tiba-tiba muncul dengan mendorong sebuah kereta bayi. Tak bisa terelakkan lagi, bus itu menabrak dengan keras kereta bayinya sampai terpental. Annie pun yang mengemudikan bus tersebut berteriak histeris menyangka dia telah menabrak bayi. Tetapi syukurlah karena ternyata kereta bayi itu hanya berisi kaleng miras Santika. Setelah itu bantuan polisi teman-teman Jack pun datang. Bus itu dikawal patwal agar jalanan di depannya bisa dikosongkan. Tetapi kemudian masalah besar kembali menghadang. Di depan jalanan tersebut ada sebuah belokan tajam. Dan tentu saja bus tersebut harus bisa melewatinya dengan kecepatan tidak kurang dari 80 km per jam. Tetapi dengan kecepatan seperti itu, sebuah bus bisa terbalik saat berbelok tajam. Maka Jack pun memerintahkan sebuah penumpang bus untuk duduk di sebelah kiri bus, karena bus akan berbelok tajam ke arah kiri. Dan bus pun hampir saja terbalik saat melewati tikungan tajam tersebut, dengan posisi ban bus sebelah kirinya terangkat ke atas. Setelah berhasil melewati tikungan itu dengan selamat, para penumpang pun bersorak. Kemudian melalui telepon, Jack berbicara pada si pelaku pemboman untuk bermurah hati agar supir bus yang terluka diizinkan untuk diturunkan. Awalnya si pelaku pemboman tidak mengizinkan, tetapi setelah Jack membujuknya, akhirnya Sam yang terluka pun diizinkan untuk diturunkan. Setelah itu, Sam pun dievakuasi. Tetapi ternyata ada seorang emak-emak yang merasa iri karena dia juga ingin keluar dari dalam bus tersebut. Diam-diam emak-emak tersebut berusaha turun dari dalam bus, dan si pelaku pemboman ternyata melihatnya. Dan si pelaku pemboman pun meledakkan bom tepat di pintu keluar bus, tempat si emak-emak itu berdiri. Langsung saja emak-emak itu terjatuh dan tergilas roda bus. Setelah itu ketegangan ternyata belum berakhir. Beberapa kilometer di depan, jalan layang tersebut ternyata belum selesai, sehingga ada bagian jalan yang terputus. Namun Jack malah memiliki rencana gila untuk melewati jalan yang terputus itu dengan menaikkan kecepatan bus. Jack pun menyuruh semua orang untuk berpegangan. Dan detik-detik menegangkan pun dimulai. Dan ternyata bus pun akhirnya bisa melompati jalan yang terputus tersebut dengan selamat. Semua penumpang pun akhirnya bersorak-sorai karena semua orang selamat akibat aksi gila Jack. Setelah itu, Jack memilih agar bus memasuki wilayah bandara dan berputar-putar di landasan pesawat. Jack kemudian berbicara kembali dengan pelaku pemboman melalui telepon. Si pelaku pemboman ingin segera mendapatkan uang yang menjadi tuntutannya. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Jack untuk bisa turun dari bus tersebut, dengan alasan dia akan bernegosiasi langsung untuk menyiapkan uangnya.
Dan seperti semua film Hollywood lainnya yang selalu ada kekonyolan di dalamnya, di mana si peran antagonis selalu memberi kesempatan pada si boga lakon atau aktor utama untuk bisa menang. Pelaku pemboman itu pun mengizinkan Jack untuk keluar dari bus. Dan Jack ternyata menyiapkan sebuah rencana untuk menjinakkan langsung bomnya. Jack berbaring pada sebuah roda, kemudian roda itu dimasukkan ke bawah kolong bus. Di bawah bus tersebut terdapat sebuah bom yang dipasang oleh si pelaku. Jack berusaha untuk menjinakkan bom tersebut dengan dipandu oleh rekannya Harry, seorang spesialis penjinak bom melalui sambungan telepon. Saat masih berusaha menjinakkan bom tersebut, tiba-tiba roda tempat Jack berbaring bergerak tak terkendali. Kemudian Jack berpegangan di kolong bus tersebut. Roda itu pun meluncur deras dan terlindas ban belakang bus. Tapi untunglah Jack masih bisa selamat dengan berpegangan pada sebuah obeng yang terpaksa dia tancapkan pada tangki bus. Akhirnya Jack pun berhasil selamat dan naik ke dalam bus dibantu oleh para penumpang. Setelah itu kini muncul masalah baru. Bahan bakar bus terus saja menipis karena tangki bus mengalami kebocoran akibat dari kejadian tadi. Di tempat lain, rekan Jack yaitu Harry sudah menemukan identitas pelaku pemboman yang ternyata adalah seorang mantan polisi dari tim penjinak bom yang bernama Howard Payne. Harry pun dan timnya langsung saja bergerak cepat melakukan penyergapan ke kediaman Howard Payne. Tetapi saat sudah menyergap masuk ke dalam rumah Howard Payne, Harry baru saja menyadari bahwa rumah itu adalah sebuah jebakan yang sudah dipasangi bom. Dan bom pun meledak. Beralih ke adegan yang lain, di dalam bus, Jack menerima sebuah telepon. Jack mengira itu adalah dari rekannya Harry, tetapi ternyata itu adalah telepon dari Howard, si pelaku pemboman. Howard bilang Harry sudah gagal. Howard mengancam Jack agar tidak macam-macam dengannya, atau nasib Jack dan semua penumpang bus akan sama dengan Harry. Howard juga menyuruh Jack untuk segera memberikan uang yang menjadi tuntutannya di sebuah tempat yang sudah dia tentukan. Setelah beberapa saat, Jack melihat sebuah kamera tersembunyi di bagian depan atas bus. Jack pun baru sadar bahwa si pelaku pemboman bisa melihat dan mengawasi si isi bus dari tempat yang jauh melalui kamera tersembunyi tersebut. Dan Jack pun memiliki sebuah ide dengan memanfaatkan sebuah mobil stasiun televisi di bandara tersebut. Kamera dari bus tersebut mengirimkan sinyal ke si pelaku pemboman. Lalu melalui bantuan kru televisi, sinyal tersebut dihack. Sehingga video yang diterima oleh si pelaku pemboman sebenarnya adalah video yang terus-menerus diputar secara berulang, bukan video real kondisi sebenarnya di dalam bus saat itu. Sehingga saat itu pelaku pemboman tidak menyadari bahwa video kondisi di dalam bus yang dia lihat ternyata adalah palsu. Kemudian Jack memanfaatkannya untuk bisa mengevakuasi para penumpang. Satu persatu para penumpang pun dievakuasi. Tapi sialnya saat semua penumpang berhasil dievakuasi, tinggal hanya tersisa Jack dan Annie yang masih tertinggal di dalam bus. Ban bus itu pecah sehingga bus sulit dikendalikan. Lalu Jack menahan pedal gas dengan sebuah tongkat dan mengikat setir bus dengan tali agar bus bisa tetap melaju. Sementara itu, Jack dan Annie berusaha keluar dari bus tersebut lewat lubang di lantai bus. Akhirnya Jack dan Annie pun selamat. Sedangkan busnya yang sudah kosong terus saja melaju tanpa pengemudi. Pada akhirnya bus itu menabrak sebuah pesawat hingga bom di dalam bus itu pun meledak dahsyat. Adegan pun beralih ke lokasi di mana Howard, si pelaku pemboman yang meminta uang tebusan itu diletakkan. Para polisi pun sudah bersiap untuk melakukan penyergapan. Para penembak jitu telah bersiap di atas gedung dengan membidikan senjatanya. Tapi di jendela sebuah gedung, Howard melihatnya sambil tersenyum. Lalu Howard yang melihat TV akhirnya menyadari ada yang tidak beres dari tampilan video yang dilihatnya.
Adegan pun berlanjut, Howard kini berpakaian polisi lengkap, lalu dia menghampiri Annie yang sedang menunggu Jack. Howard bilang Jack menyuruhnya untuk menjauhkan Annie dari bahaya, karena Annie terlalu dekat dengan lokasi penyergapan. Tanpa rasa curiga sedikit pun karena Howard berpakaian polisi, akhirnya Annie pun mengikutinya. Di tempat lain, Jack dan komandannya Mike terus saja memantau. Mereka heran karena uang yang disimpan di dalam tempat sampah belum juga diambil oleh si pelaku. Jack yang curiga pun menyuruh rekannya untuk mengaktifkan alat pelacak yang dipasang di uang tersebut. Dan benar sekali dugaan Jack, uang itu ternyata sudah bergerak. Artinya sudah diambil oleh si pelaku, tanpa bisa diketahui oleh 200 orang polisi yang terus memantaunya untuk menyergapnya. Ternyata di bawah tong sampah itu ada sebuah lubang yang tembus ke jalur kereta api bawah tanah. Tanpa buang waktu lagi, Jack pun segera mengejar si pelaku ke jalur kereta api bawah tanah. Kemudian Jack menemukan Annie yang seluruh badannya sudah dipasangi bom yang siap untuk meledak. Jack pun tidak bisa berbuat apa-apa karena Howard yang memegang detonator atau alat picu bom yang bisa meledakkan Annie kapan saja. Jack pun membujuk Howard agar melepaskan Annie. Tetapi Howard sama sekali tidak memperdulikannya. Howard pun membawa Annie ke kereta api bawah tanah dan Jack pun mengejarnya. Kereta tersebut sudah bergerak maju dan semua pintu sudah tertutup. Tapi Jack tetap berusaha masuk ke dalamnya, dan akhirnya Jack pun berhasil masuk ke kereta tersebut. Sementara itu, Howard menembak mati masinis kereta dan mengambil alih kemudi kereta. Di atas atap kereta, Jack keketiapan berjalan dengan tiarap, hingga Howard pun curiga dan menembakinya. Howard terus saja memberondong Jack dengan senapan mesinnya. Saat peluru senapan otomatis Howard habis, Howard mengejar Jack ke atap kereta, lalu keduanya pun berkelahi. Howard yang adalah seorang aki-aki ternyata bisa mengungguli Jack yang masih muda. Howard kini menindih badan Jack sambil terus mencoblak berbicara bahwa dia jauh lebih pintar daripada Jack. Karena terus saja berbicara, Howard pun tak sadar saat itu kereta akan melewati sebuah lampu terowongan, dan Jack yang melihat lampu itu memiliki sebuah ide. Jack menekan kepala Howard yang menindih badannya hingga kepala Howard pun terangkat. Dan pada saat kereta itu melewati lampu terowongan tersebut, kepala Howard membentur dengan keras lampu terowongan hingga lehernya patah, dan Howard pun akhirnya tewas. Lalu Jack kembali ke dalam gerbong kereta untuk menemui Annie. Dan Jack pun membuka rompi bom dari badan Annie. Ternyata masalah masih belum selesai. Dari panggilan radio di kereta itu, Mike yang merupakan atasan Jack mengatakan bahwa Jack harus menghentikan kereta itu, karena jalur kereta di depan mereka masih belum selesai. Tapi Jack tidak bisa menjawab panggilan dari Mike tersebut, karena nampaknya radio di kokpit kereta tersebut sudah rusak karena ditembaki oleh Howard tadi. Begitu juga saat Jack mencoba rem darurat yang semuanya kini sudah tidak berfungsi lagi. Sementara itu Annie tangannya terborgol ke sebuah tiang, tetapi Jack tidak memiliki kuncinya. Jack pun lalu berusaha melepaskan borgol Annie dengan cara menendangi tiang besi kereta tersebut agar rusak, tetapi ternyata cara tersebut gagal. Kemudian Jack malah memiliki sebuah ide gila. Jack malah menambah kecepatan kereta tersebut. Di tempat lain, para pekerja proyek rel kereta bawah tanah yang belum selesai tersebut berlari berhamburan saat melihat ada kereta melintas dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan dengan kecepatan tinggi, kereta tersebut anjlok dari relnya dan menghantam apapun yang ada di depannya. Sampai kereta tersebut melompat keluar ke atas permukaan aspal jalan, lalu berhenti bergerak. Jack dan Annie yang berpelukan di dalam kereta tersebut akhirnya selamat. Dan film pun tamat. Pak Mamat minum es tamat guys. Mang Pian naksir CSI, sekian dan terima kasih.